Seringkali, sepertinya itu adalah nama seseorang yang dipimpin oleh keluarga biru tua. Pada saat ini, mendengar ini, lampu pompa bersirkulasi, dan kemudian menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Tidak mungkin. Alasan mengapa dia begitu yakin bukan untuk percaya bahwa saudara laki-lakinya yang keenam masih hidup, tetapi Changli memiliki banyak hal dalam pikirannya. Mereka hanya 3 kelompok etnis. Bagaimana dia berani membuat musuh dengan mudah? Pada saat ini, saya melihat cibiran main-main datang. Changli, bukan saya. Bahkan jika Anda memegang mayat 6 saudara laki-laki Anda, si pembunuh tidak punya alasan untuk berdiri dan mengakuinya. Meskipun cibirannya konyol, pria tegap yang bisa berbicara itu luar biasa, seperti gunung yang terbuat dari baja. Sering mendengar ini tidak bisa tidak terkejut, sepertinya sangat tidak menyenangkan, tetapi tidak berani membantah. Tidak mungkin, baik kekuatan pribadi lawan maupun warisan rasnya tidak dapat dibandingkan dengan ular biru gelapnya. Apalagi alasan tidak bisa dibantah bahkan lebih benar karena pihak lain yang mengatakannya. Jika Anda berani mengakuinya, tidak perlu bersembunyi. Hal semacam ini tidak dapat dilacak kecuali Anda mengetahui identitas pihak lain. Changli tampak murung dan tidak yakin untuk beberapa saat, dan dengan kejam berkata segera, "Jangan biarkan aku mencari tahu siapa itu. Jika tidak, kamu akan frustrasi." Meski kata-katanya garang, kekuatan semua suku bisa dilihat di tempat kejadian. Ini adalah pemandangan sebelum pengunduran diri. Setelah Changli melepaskan adegan itu, hatinya memiliki beberapa titik keengganan. Dengan beberapa siluet memohon, umumnya memandang ras iblis, Tuan. Demon Raja melihat beberapa orang sedikit mengernyit. Meskipun keluarga ular biru tua hanyalah ras kelas 3, tidak layak bagi mereka untuk melihatnya. Tetapi bagaimanapun, mereka setia dan menghormati mereka secara normal, dan mereka sering tidak lupa untuk menyapa mereka. Tapi saya tidak tahu pembunuhnya sekarang. Tidak ada pembangkit tenaga listrik untuk pembangkit tenaga Demon Raja. Apakah mungkin untuk menyiksa setiap pembangkit tenaga listrik yang hadir? Dengan harga ini, keluarga ular biru tua tidak mampu membelinya. Segera, pembangkit tenaga listrik dari Demon Raja samar-samar membuka mulut dan berkata, "Relik ini, bagaimanapun, adalah tempat para penyerbu bertarung dengan klan saya. Krisisnya adalah 4 volt. Keluarga Anda mungkin secara tidak sengaja kehilangan nyawa mereka. Meski begitu, tapi seringkali tidak bodoh. Jelas terlihat bahwa luka fatal saudara ke-6 adalah luka tembak yang menembus pupil ular. Ini terlalu ala kadarnya untuk orang dewasa. Namun, meskipun saya tahu itu asal-asalan, tidak ada yang perlu dikatakan tentang Changli, dan saya tahu bahwa saya ingin membicarakannya saat ini. Saya khawatir itu tidak realistis. Tampaknya agak memalukan. Tetapi apa yang dipikirkan oleh sesama anggota Changli, berkata dengan dingin. Diakon Li, Lao 6 tidak mengatakan sebelum dia pergi. Apakah dia akan mengemas surga abadi itu? Begitu ini keluar, murid ular Changli muncul Mo Shenleng, melihat sekeliling. Sesaat, lampu pompa terkunci di Qin Yichen. Untuk sementara waktu, banyak lampu pompa jatuh pada Qin Yichen. Tanpa alasan, Heaven Immortal di sekelompok pembangkit tenaga listrik Golden Immortal, sulit untuk memikirkannya. Sering melihat siluet muda itu, wajahnya dingin. Nak, aku bertanya padamu, apakah kamu melihat siapa yang menyelinap menyerang 6 saudara laki-lakiku? Tanda seru. Qin Yichen tidak senang. Apa yang dikatakan? Tidakkah Anda curiga bahwa saya melakukannya? Siapa yang Anda pandang rendah? Sejujurnya, Changli benar-benar tidak ragu. Kalau tidak dia tidak akan menanyakan pertanyaan itu. Tidak hanya dia, tetapi banyak pembangkit tenaga listrik saat ini. Saya juga merasa tidak ada yang salah dengan ini. Dan saya bahkan terkejut bahwa Qin Yichen dapat hidup sampai hari ini. Namun, di mata pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis, bagaimana lapisan ke-6 surga abadi yang bermartabat dapat membunuh klan ular biru gelap yang memiliki pencapaian besar lapisan surgawi 7 keabadian emas? Bahkan banyak orang yang diam-diam mengira pria ini cukup beruntung. Jika seseorang tidak membunuh anggota klan, hasil terbaik dari orang ini adalah menggeledah seluruh keluarganya. Qin Yichen juga memiliki sedikit gangguan. Apa itu serangan diam-diam? Anda lebih suka menaruh emas di wajah berantakan itu. Apakah Tuan Muda jelas-jelas membunuhnya secara positif? Juga serangan diam-diam. Siapa yang kamu hina? Dan mengemis untuk melarikan diri sepertinya adalah kerabatmu, bukan? Meski hatinya penuh fitnah, Qin Yichen tidak cukup bodoh untuk mengakuinya di depan umum. Tentu saja, jika tidak ada kekuatan etnis yang hadir saat ini, dia tidak akan berbohong. Aku tidak melihatnya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Ekspresinya masih ketakutan, seolah takut terlibat. Sering melihat ini, mengerutkan kening, tidak diragukan lagi. Bocah ini tidak terlihat seperti selingkuh. Dengan kata lain, dalam pemikiran yang seringkali subjektif, seorang anak dari Heaven Immortal 6 Heavenly Layer juga dapat melukai 6 saudara laki-lakinya. Sungguh beruntung anak ini bisa hidup sampai hari ini. Hanya kematian tragis anggota klan yang mengganggu beberapa orang di keluarga ular biru gelap. Orang yang sebelumnya berkata kepada Qin Yichen berkata dengan dingin saat ini, "Nak, apa yang kamu tahu, tapi tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Tangkap kamu dulu."
ada cara untuk membuatmu berbicara. Nada nyaris tidak turun, seringkali pada beberapa orang, dengan niat membunuh berjatuhan, memandang ke arah mata Qin Yichen, penuh dengan lelucon yang tak terkendali. Golden Immortal tidak dapat dijangkau, dan tidak ada anak laki-laki dari keluarga yang sama. Di mata mereka, itu adalah kesemek lembut yang diremas sesuka hati. Qin Yichen tersenyum kaku, diam-diam mengira dia berakting dengan baik. Tidak ada alasan yang ditemukan. Segera dia tercengang. Orang-orang ini ingin membusungkan diri, untuk mengembalikan penghinaan terhadap anggota klan yang tidak dapat menemukan pembunuhnya. Qin Yichen harus mengakui bahwa lawannya juga merupakan pukulan yang salah. Tetapi dalam suasana yang ketat, dia melihat pria kuat yang sebelumnya berbicara, seolah-olah dia memiliki ikatan dengan keluarga ular biru tua. Pada saat ini, dikatakan dengan mencibir, Chang Li, kamu benar-benar semakin bingung. Jika kau tidak bisa menangkap si pembunuh, kau akan marah pada junior ini? Begitu kata ini keluar, dia sering mengubah corak sedikit berubah, lalu menatap Qin Yichen, mendengus dingin, dan berkata, selama si pembunuh berani berdiri, aku akan memberitahunya bahwa aku bisa menggertak, tapi ada lebih dari satu surga abadi. Setelah mendengus dingin, Chang Li juga melepas lampu pompa dari Qin Yichen. Dia hanya mencoba untuk marah, dan tidak layak menjadi bahan tertawaan untuk menindas junior di depan umum. Dan pria kekar-kekar menyeringai, ini bukan untuk membantu Qin Yichen, dia hanya mencoba untuk mual. Episode ini berakhir untuk sementara. Chang Li masih menggunakan pendinginan Mori dengan sedikit kewaspadaan. Dia tidak berani terlalu banyak mengamati kekuatan berbagai kelompok etnis. Dia sepertinya ingin menemukan petunjuk. Seperti yang diketahui semua orang, barusan, dia telah lewat dengan pembunuh yang sebenarnya. Dan penggagas semua ini, Qin Yichen, masih sangat biasa sekarang. Seiring waktu, dengan pencarian, pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis tidak berdaya untuk ditemukan. Sama sekali tidak ada 9 tempat bunga berwarna. Bukankah itu di sini? Menjijikkan, domain bintang ini akan segera diserahkan. 2 bunga 9 warna terakhir hilang begitu saja. Di mana keluarga rusa 9 warna menyembunyikan bunga 9 warna. Pada saat ini, wajah beberapa pembangkit tenaga di Menrace tidak terlihat bagus. Tiba-tiba, mereka menjatuhkan lampu pompa ke bayangan naga yang mengering. Rasi Bliss yang dipimpin oleh cahaya pompa pemuda menyebarkan bayangan, tiba-tiba membuka mulutnya dengan amarah dan berkata, HMPH, mayat jahat ini sudah mati tetapi juga jiwa almarhum belum bubar. Mata. Begitu komentar ini keluar, saya melihat banyak pembangkit tenaga listrik menunjukkan ekspresi menyanjung. Salah satu pembangkit tenaga harimau hitam segera berdiri dan berkata kepada bayangan naga yang telah dibawa pergi oleh kegelapan, jiwa almarhum belum bubar, biarkan aku menginjakmu.